Ketemu lagi di Ya. kontennya oke. Jadi Mas Bise, Iya. kita itu berlima inilah dalam satu grup sebenarnya. Ya. Grupnya itu adalah Artaksiat Gamelan. Artaksiat Gamelan. Sudah beberapa kali itu kita nek bareng gawe karya niku gawe ulasane lah istilahnya kalau ngomong. Udah. Udah. Itu kemarin video yang kemarin kita bedah tentang Serat Kolotido ya, karena ada karya kita yang judulnya Kolotido. Itu kita bedah Kolotido, dan kali ini kita berkesempatan berkunjung ke Rumah Blogger Indonesia. Rumah Blogger Indonesia RBI di Solo, yang di sini juga ada Mas Wisik. Mas Wisik itu kalau ada yang belum tahu, dulu pernah menjadi personil Pecas Daeng, Mas. Nah, Pecas Daeng, dan sedang ada project dengan kita. Nah, nanti apa projectnya nanti akan kita tanyakan lebih dalam ke Mas Wisik. Kita itu sebenarnya dipertemukan di satu proyek yang kita sebut apa Mas Wisik? Slendri Jejeg. Ya. Gimana itu? Aduh. Ya lucu aja sebenarnya, kita itu dipertemukan pada titik tulisan yang sama, kira-kira begitu. Saya awalnya artinya ngutak-utik tentang selindro. Saya juga gamelan juga, dengan ngertosan tidak expert dan tidak tahu banyak, hanya beberapa hal yang saya ketahui pun sangat minim sekali. Cuman dituduhi misalnya bahwa selindro kuwi intervalnya adalah dari 5 laras, itu intervalnya sama, cuman seperti itu. Terus juga sama pernah sekali diajari sama Mas Chris Bodong itu untuk diajari nyuluk. Nah itu pada sebelum ajar nyuluk, saya biasa nyanyi musik-musik pop biasa, jadi cara gulune gulu diatonis ngono kae kan, mendadak kudu di stem sih. Nah, terus berikutnya dari kegelisahan bahwa kita itu punya interval atau punya pola nada atau pola laras yang berbeda dengan musik yang berkembang di seluruh dunia saat ini. Nah, musik diatonis itu atau musik barat yang rata-rata itu kan merambah ke semua hal, bahkan sampai campur sari pun akan akhirnya Jawa diatonis gitu kan. Itu membuat saya cukup gelisah gitu ketika nek gamelan kuwi engko wis saya orane sing maenke, titik larasnya sudah tidak ada yang tahu dan kenal, terus piye itu kan persoalan. Nah, dari situ akhirnya belalah ada satu, ya nanti di-insert aja ya, sudah saya ceritakan di tulisan saya. Nah, poinnya adalah ketika kegelisahan itu tidak sengaja terjawab pas nembe gambar itu, kok saya bayangke bahwa nek wilah gamelan kuwi intervalnya sama, diatonis itu punya interval yang sama, itu kan berarti gitar, aku akrabe alat kan ya ngerti ku gitar itu, fret itu nilainya setiap fretnya setengah nada. Loh berarti kudune bisa dong apa kuwi
wilah yang sama ini mentranspos saka wilah sing sama, artinya interval yang sama ke pola fret gitar. Cuman piro-pirone lah ini yang saat itu memang belum ketemu. Nah, terus ketika ketemu itu dan ini kan sangat tegas, tiap fret itu tegas cara cara harga intervalnya itu kan tegas persis gitu, sehingga main akord dur apa akord misal itu menjadi bisa sama, pola itu atau dasar itu menjadikan saya yang tidak ngerti gamelan itu akhirnya mencoba mencari tahu lebih jauh. Terus kemudian ketika saya membayangkan ini fret kae setengah tibone rolas bukankah diatonis kae ada 7 nada. Terus oh ya saya kalikan ada 2 nada yang bernilai setengah. Jane iki 6 ping pindho atau 6 dibagi setengah adalah 12 ya. Fret setengah gitar kae harmoni nih do tekan do lagi ada 12 itu adalah persis setengah dari dawe dari 10, berarti iso diulik dong bicarane G balik G meneh kuwi kaya dengan pola fret tadi ya. Terus ya wis terus saya mikir oh berarti kuwi kira-kira harganya adalah 6/5 adalah milah gamelan, 6 adalah ketika diatonis itu adalah untuk siji dengan 12 dibagi 2 itu. Terus 6/5 berarti harganya 6,5. Terus kemudian berikutnya adalah taulik sampai ketemu yang kono ada angka penanggawi fret ki angkanya konstanta pembaginya itu adalah 17,718154 itu yang saya ketemukan. Terus langsung tak pengno ngono cara bodoh tak pengno 6/5 tak pengno. Deng, wah ini ketemu angka 14, sekian. 14, sekian. Nah, coba tak hitung aku kelingan rumus fisika zaman sakmono tentang dawe fisika bunyi. Tak hitung berarti kok bleset gitu. Kok ora plengkudune kan ketika tak asumsikan itu adalah dawe sepanjang 1 meter ketika tiba ke 10 dengan nilai sing tak hitung iki mau kudune pas 50 harusnya persis 50 gitu secara teori gitu. Kok tibone 49,9 pitu piro-piro kena geseran sakmene iki mergo apa ya akhirnya tak goleki secara manual dari itu terus angkanya tak rubah supaya ini sampai pada ke hari ke-3,5 telung dino setengah saya cuma ngudek angka itu setiap hari ngitungi terus membuktikan balik gitu. Oh kurang pas ketemu apa tak perbaiki lagi kurang orang pas itu. Sampai akhirnya ketemu 50,003 ketika itu diterapkan artinya dalam 1 meter dawe ketika 50 cm,000 artinya wis ana nulis 3 ki iso tak abaikan lah ketika dipraktekkan itu kira-kira bisa persis saja susah kan ketika sekian mikromili. Nah mungkin ketika itu wis ketemu terus ini harapannya adalah pembagiannya persis. Nah ini yang akhirnya membuat logika jejak persis dengan ini. Itu sebelum saya tahu akhirnya harga sen
sekian sen untuk selindro, sekian sen untuk diaton itu belum tahu. Nah, pada waktu presentasi awal ketika ketemu dengan saya sudah ketemu polanya itu adalah berarti maju 2 fret. Ke 2 fret, tibone itu fret ke-10 itu adalah harmoninya dengan gitar itu. Terus tak presentasikan ke ada teman musisi gitu, Mas Gondrong sama Mas Sigit gitu. Ketika saya menceritakan semuanya itu, kata pertama itu Mas Sigit. Nah, ini berarti nak ketemu itu dijenengke Slendro Jejeg, Mas. Itu akhirnya Slendro Jejeg ya, karena selendro yang ada itu ternyata adalah berbeda. Ketika saya mendapatkan data dari ibu saya, ibu Sinta Anggap ibu ya, beliau dosen gamelan itu penelitiannya Yapkuns tahun 1919, seingat saya seperti itu Sunda duwe, terus anak Cirebon, anak macam-macam, ada Banten, anak Jawa Tengah, anak Jogja, anak Jawa Timur, Madura, kemudian Bali. Itu ternyata catatan Yapkuns itu tiap gamelan itu di situ kan ada catatan frekuensinya, ada catatan sennya. Saat itu belum ngerti sen itu apa gitu. Nah, ketika dawe ini tadi, terus kemudian hitungan saya itu saya kembalikan ketika saya ambil nada dasar. Istilahnya kenapa naik nada dasar itu embat apa? Embat ya. Jadi saya tidak tahu embat itu apa. Nah, karena awalnya itu adalah saya dapat gagasan ini ketika komen di salah satu Facebook teman yang mempertanyakan apakah gamelan itu terhubung dengan logikanya Tesla, 369-nya Tesla itu. Terus saya bayangkan saat itu Tesla ngomong semesta, terus kemudian Jawa itu sangat dekat dengan semesta di dalam karya apapun. Itu tiba-tiba saya tertarik untuk komen di situ, ya terhubung dong. Terus dari situ 369 loh, 369 saya pernah baca konon ini ingatan saya bisa salah bisa tidak, itu ada satu namanya Mas Sigit, itu bukan Mas Sigit yang tadi tapi Mas Sigit yang lain, gawa itu buku tentang Lokananta, sejarah gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta itu konon dari satu bila atau tiga bila kemudian menjadi 5 bila. Dan 3 bila ini jaraknya sama. Saya teringat dengan 369 sing jaraknya sama. Nah, ketika 369 jaraknya sama, terus kemudian diseseli tengah menjadi 5 bila, di antara 3 diseseli tengah, jaraknya sama, rentangnya sama. Padahal 3 ke 6 itu adalah 4,5, 4 tambah 5 ya 9. Ketika 6 ke 9 itu tengahnya adalah 7,5, 7 tambah 5 itu adalah 12, 1 tambah 2 jatuhnya 3, balik ke 3. Itu ternyata berulang terus loh. Ini saya menjelaskan di komentar di Facebook teman itu dengan logika yang sama. Akhirnya ini menjadi trigger saya untuk mikirin gue terus. Nah, itulah ketika berikutnya ada processing ajaib ya, pengen gawe ngono, terus ketemu tukang gawe gitar sing pengen suaranya timbre Jawa, terus ini tak tumpangke menjadi bahasan sekarang nyiu ngono kalah nyiu ae iki nek iki dudu baju putih rasa ciu. Nah, terus
menggagas tentang itu, akhirnya teman saya yang pengen gawe timbre ini menginspirasi saya juga untuk ngelebok iki mbok sisan gawe kan. Nggak tahu sekarang sudah jadi gitar, wujud gitar suara timbre Jawa dengan pola selindro atau belum, saya belum tahu. Tapi dia sudah berjanji untuk membuatkan itu dan sedang mencari materi bahannya untuk sampai ke itu terwujud. Ketika ini gayung terus bersambut dan semakin ke belakang itu akhirnya saya ketemu Mas Mirwan S2 Karawitan atau etnomusikologi, dan beliau paham tentang frekuensi tentang sen dan lain sebagainya. Itu akhirnya hitungan saya yang secara matematika atau fisika tadi ke gawai dengan pembagian fret, ketika konstanta saya sudah ketemu, kemudian saya aplikasikan ke sana, ketemulah pembagian fretnya. Nah, ketika ketemu pembagian fretnya ini, terus kemudian saya hitung balik, itu akan dawainya akan menghasilkan frekuensi berapa, pembagiannya itu ketemu frekuensinya, tak bijak ke Mas Mirwan terus dicek gitu. Konon katanya Mas Mirwan punya aplikasi atau apa gitulah, sing itu dari frekuensi bisa menghitung dikomparasi menjadi sen. Konverternya ke sen. Ketika konverter di-convert ke sen tadi, hasilnya itu bisa tak bilang hampir persis 240 sen, dan dari G ke G adalah 1200 sen, yang katanya secara teori itu adalah, katanya Mas Mirwan, itu benar Mas, ini seperti mengkonfirmasi teorinya Profesor Sriastanto, itu benar, ini adalah selindro. Dan ketika pembagiannya, karena simpangannya ini ketika saya cek ulang adalah, jadi yang saya berikan frekuensi ke dia itu adalah ada sekian ada koma di belakang banyak itu, terus disederhanakan. Ketika disederhanakan, pasti ketika dikonvert itu menjadi ada penyederhanaan, dan kesederhanaan yang terjadi itu simpangannya paling tinggi cuma 2 sen. Jadi ada yang dihitung dia 338, tapi ada yang 341, gitu-gitulah. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa penyederhanaan, pembulatan angka di belakang koma tadi mempengaruhi ketika dikonvert menjadi sen. Nah, ketika ini adalah, saya berani meyakini bahwa ketika ini jejak sekian koma yang tak cantumkan tadi akan menjadi jejak 240 sen, karena ini secara fisika dawai tadi itu sangat tegas ininya. Simpangannya itu orangnya karena di situ podo-podo ngawang angka ya, artinya cuma sekedar angka. Nah, ketika ini saya bandingkan dengan temuan atau catatan dari Jabbuns tadi, itu simpangannya bahkan ada yang bisa sampai 32 sen. Ada yang di situ harganya 370 sekian. Itu catatan-catatan Jabbuns itu ya seperti itu. Itu realitas pada gamelan, dan ketika dulu
gamelan itu sing nganggo kupingan itu ya sah terjadi dan bisa akhirnya selendronya Jogja, selendronya Solo atau empu A, empu B atau apa itu menjadi berbeda. Asumsi saya itu sangat manusiawi terjadi. Pun ya itu menimbulkan keindahan yang kita bisa rasakan sebagai kekayaan kita ya, satu kearifan leluhur kita. Nah, balik lagi ketika ini menjadi dawai, kemudian ketika dawai saya harus menentukan untuk nada dasarnya, dan ya idealnya adalah ketika ini bisa terjadi kemudian saya pengen membuat alat yang kira-kira bisa mentranspos bolak-balik dari diatonis ke pentatonis slendro. Itu bolak-balik ini akan menyenangkan kira-kira dimainkan sehingga orang iso lari kemanapun tanpa harus mengubah setelan. Ini kan berarti saya harus mengikuti dengan pola yang sudah ada atau kesepakatan ada yang sudah pernah dipakai di diatonis, yaitu 432 Hz atau 440. Itu ada dua pola yang pernah terjadi dan saya memilih 432 akhirnya. Karena apa? Ya balik lagi, karena awal tadi ngomong Tesla 432 Hz itu adalah angka Tesla juga, frekuensinya Tesla juga yang terhubung dengan semesta. Dan gamelan itu saya sangat mempercayai karena itu murni kupingan dan intuisi atau insting indera kepekaan para leluhur atau empu yang membuat karya gamelan itu, sehingga saya memutuskan untuk memakai 432 sehingga supaya ya kira-kira mendapatkan frekuensi sing saya berharap ini menyenangkan, yaitu karena saya tidak tahu, jadi saya juga tidak bisa gitar. Dan pada waktu pembuktian ini sejak tulung kanca kira-kira sakmene ganjelan nganggo korek ra iso nganggo korek, ganjelan nganggo ketakan kuku gitu. Awal ketika mencoba membuktikan ketika ini diubah saddle bridge-nya ini 2 fret lebih maju, ini ternyata itu menjadi gairah awal saya, ternyata selendro bener. Bayangan saya tadi ternyata bukan halusinasi atau fantasi semu sing tadinya hanya asumsi, tadinya cuman bayangan, dan ternyata ya barangkali ini cara leluhur kita untuk memberitahu saya. Jadi saya nggak menganggap bahwa ini saya yang menemukan, cuma saya diberitahu gitu. Wong nggamel orang mudeng, pola hitungan orang mudeng, gitar bisa yang ngertinya GCD, tidak terlalu bisa gitar sehingga jadi dari pemahaman terbatas saya ternyata ini saya dipercaya untuk melahirkan ini sama ibu, ya itu anggapan saya. Percaya kenal ora kenal ya, itu tadi penjelasan dari Mas Wise tentang apa itu selendro jejak ya. Dan sebenarnya ini sudah terwujud dalam alat-alat musik yang seadanya gitu Mas. Ya akhirnya begitu. Ini lucu juga ya. Secara proses itu kan ya, karena saya tidak punya target waktu ya, tapi bahwa keinginan mewujudkan ini enak gitu. Dan pemikiran saya sederhana gitu. Oke, kita enak dimainkan nyenengke. Saya bayangkan berarti kudu enak nada tinggi, gamelan kan nada tinggi pengking kae. Terus enak nada tengah kudu enak. Middle terus lone kudu enak gitu kan. Wis bayangke terus proposal saya ketika masih ketemu sama Mas Sepang.
yang Mas Pang akhirnya ketemu panjenengan. Ya semesta mempertemukan aja gitu kan. Yang mungkin saya bisa cerita tentang itu, tentang pertemuan saya dengan Mas Wise. Sebenarnya saya belum pernah ketemu dulunya ya Mas. Iya. Ketemu paling ya aku nonton di panggung, nonton Pecah Sendai dulu ya. Terus akhirnya dipertemukan dengan Selendro Jejeg ini. Saya juga mungkin ya apa ya, secara kebetulan mungkin ya. Jadi pada waktu itu aku istilahnya kayak menepi. Menepi apa menepi minggir. Perlu diceritakan bahwa biasanya itu kalau saya sedang suntuk atau sedang banyak pikiran atau apa, biasanya traveling lah, istilahnya cacahnya traveling, rono rene ngoten niku. Terus tapi di saat itu memang saya rasakan bahwa iki kedepannya iki gamelan akan piye. Pertanyaan yang Mau sama dibawa ya. kemana? Pertanyaan yang sama ya. Nganu ya terdengar sombong apa piye, tapi saya merasa bahwa saya itu punya tanggung jawab juga di kelangsungan gamelan di masa yang akan datang, karena ora kabeh lho cah saiki iki ngerti tentang gamelan, dan salah satunya adalah saya. Dan jadi nyemplung ning dunia gamelan pun saya juga selain saya nyemplung itu duwe hak, tapi duwe kewajiban juga, untuk memikirkan gamelan kedepannya itu seperti apa. Nah, singkatnya di waktu saya memikirkan itu saya bertemu dengan Mas Jepang. Itu juga kebetulan juga karena dia baru di Tawangmangu buka yang saya belum pernah ke sana. Terus Mas Jepang itu tahu bahwa saya di Tawangmangu, terus dikontak, mbok mampir di wedangan saya sini. Oh yo wis aku mampir. Dan saya mengenal Jepang sebenarnya sudah lama, tapi tidak Berbicara secara intens. tidak berkaitan dengan gamelan. Ya berkaitannya dengan musik-musik barat. Tapi ketika itu anehnya itu Jepang membicarakan tentang gamelan. Membicarakan tentang gamelan, terus bahwa Mas Wise ada ide untuk membuat laras Selendro Jejeg. Wah, ini adalah semacam gayung bersambut. Ya, gayung bersambut. Wah, kekhawatiranku, keresahanku tentang masa depan gamelan mungkin ini adalah titik terang yang kecil, mungkin kecil tapi titik terang. Saya yakin ini adalah titik terang yang akan membuka jalan gamelan ke depannya lah. Terus Bang, besok mungkin harus ketemu Mas Wise. Terus saya sangat tertarik, terus saya kesini itu Mas. Saya kesini terus ngobrol sedikit banyak tentang Selendro Jejeg. Wah, saya punya feeling yang bagus untuk kedepannya gamelan ini. Wah, terus saya ajak teman-teman ini juga, karena menurut saya punya keresahan yang sama. Jadi cah-cah gamelan ini punya keresahan yang sama. Terus akhirnya kita dipertemukan di Selendro Jejeg ini. Sebenarnya kami sudah berproses sebenarnya Mas ya. Dengan alat-alat seadanya, alat-alat ada cuk, gitar nilon, terus ada bass gitar, terus apa meneh? Suling, terus ada gendang. Sebenarnya kami sudah berproses, tapi tunggu aja ya, hasilnya harus ditunggu. Nyambung Mas Jepangnya tadi kan lucu juga kan. Nah, karena ini kan sesuatu yang juga baru untuk saya. Artinya ketika terkonfirmasi itu menjadi sesuatu yang baru. Terus cuman ada keinginan ini diwujudkan secara fisik gitu. Atau dari awal gagasan terus kemudian gatel dengan gagasan itu melakukannya juga sakti tae saya. Artinya ketika pertama komen itu kan masih 2019 pertengahan tahun lah gitu, medio 2019
Mas Komen. Ketemu Mas Randy tadi yang bikin gitar tadi hampir tahun baru. Ya kayak cerita itu urung tekan itu kan. Lalah dhek iki pengen gawe gitar jolah kayak dulu dah iki lho. Dengan timbre Jawa. Timbre Jawa itu kayak wah terus aku wah gitu terus. tapi saya nyesel ya. Tapi setelah saya dengarkan awal saya dengarkan ini memang benar-benar tak konfirmasi pribadi ya. Itu selindro, memang benar-benar selindro menurut saya loh ya. Menurut saya pribadi. Dengan hitungannya Mas kan tadi. Aku kan hitung-hitungan orang udah aku ngrungokke wae. Rungone itu secara pribadi saya mengkonfirmasi bahwa itu selindro lah. Itu benar-benar selindro lah menurut saya. Aku juga begitu percaya ketika Mas Merwan ngomong, Mas iki anu sakmene 1200 gitu kan. Dari nek diatonis itu kan do sampai dulu lagi kan 1200 juga. Itu 1200. Tapi ketika dibagi rolas kan berarti sak fret itu nilainya 100 kan gitu. Nah ketika iki mau tak buktikan setelah tak hitung iki mau tibone adalah juga 1200. Terus pembagiannya adalah 240 peng 5 adalah 1200. Itu Mas Merwan ngomong ini bener selendri. Wah itu suaranya dan jejak bener itu 240. Bener itu wah ini rampung ini artinya oke, iki secara keilmuan kuwi orang kaya waro bisa. Sing ngomong juga piantun sing sekolah tenan, aku lah kan ngerti. Itu ya gayeng gitu dan ya ketemunya Mas Merwan, ketemunya apa itu Randy, terus kemudian cakene itu aku njaluk bantu ki gawe anu Maret lagi akhirnya dadi kayu sing ora ganjel ora apa ketahan buku meneh. Terus suwe itu sampai akhirnya ketemu Mas Jepang itu baru hampir setahun sesudahnya. Jadi 2020 Maret saya posting di Facebook untuk memperkenalkan apa yang saya temukan, tapi itu masih sangat belum sempurna. Ternyata hitungan ketika cuman di transpos mentahan itu selinco, dan selinco ini ketika saya wis ngerti hitungannya sen, oh ternyata selinco 60 sen. Kita ke akumulasi 6 senar ya, selinco ini udah agak banget. Nah, terus berikutnya ketemu Mas Jepang lah, saya menjadi ketemu panjenengan Mas Grego. Dan ini waktu nih adalah irit-iritan bareng antara konfirmasi nih Mas Merwan sama ketemu dengan Mas Grego kan. Setelah ketemu Mas Grego, ketemu Mas Merwan itu jaraknya cuma sekian minggu, terus saya memberi konfirmasi gitu Mas hitungannya atau anu itu, jadi saya tambah gayung begitu lah kira-kira. Ya. Iki sekarang bulan apa ini? Juli ya, Maret. Kita mulai latihan Juli toh? Juli awal ya. Juli awal. April, Mei, Juli ya. Lumayan proses. Ya tapi ya iki antah berantah atau apa ya sak geleme sing duwe sing ngecat lombok ya. Jadi prosesnya itu dilewati aja sekarang ini ya. Tapi senang saya ketemu panjenengan dan akhirnya proyek ini semakin mewujud. Dan ketika kemarin panjenengan latihan terus Mas Tatu, Mas, kaya gamelan tenan nih Mas Panjobo iki. Karena sulingnya anak anu, suaranya kaya gamelan ya ini ya. Oh, memang gamelan. Ya untuk informasi aja untuk buat pemirsa nek sing nonton. Buat pemirsa ini ya kita insya Allah untuk
akan menampilkan karya Slendro Jejak ini di bulan Agustus atau September ya Mas. Jika diizinkan oleh Singkat kelompok mau. singkat kelompok mau pokoknya menarik lah. Ini adalah sesuatu yang menarik untuk dunia kesenian di sekarang atau masa yang akan datang. Nah, mungkin sekarang sesi ini adalah pertanyaan atau pernyataan dari teman-teman ini yang terlibat di dalam proyek ini. Proyek Slendro Jejak ini. Ayo sopo. Masa kayak nek. Ya. Aku gitu. Bang wis Jo. Nek ra enek engko tak paksa lho. Dan ini formatnya kan di pertunjukan yang akan datang nanti kan formatnya sebenarnya bisa dikatakan lah ensemble strings maksudnya petik Dawai. dawai. Nek arep tak kaitkan dengan sebenarnya Jawa punya chamber apa yo istilahnya apa lah ya, ensemble apa lah, alat musik petik itu Jawa sebenarnya sudah punya, tapi saiki wis hampir tidak ditemukan lagi ensemble itu. Nah, kita paksa aku mau ngomong apa bisa hilang so. Nah, Ya, Ini menarik. Kalau saya konfirmasi lagi, saya setuju dengan Mas Grego tadi, Mas. Karena kalau masalah gamelan itu kan kalau kita sudah menghayati pasti sudah kerasa ya Mas, kerasa apa? Kerasa dan Slendro ini rasanya itu udah dapet lah ketika dialih media kan dari gamelan yang konvensional tuh di ensemble ini. Nah kalau tentang apakah gamelan Jawa itu, karawitan Jawa itu udah ada ensemble string atau petik itu udah ada sebenarnya. Jadi kalau kita runtut dari gamelan Ageng itu terus ada ensemble kecil, diantaranya ya gadon, jogekan itu. Nah itu dulu semasa saya belajar itu juga pernah dengar cerita kalau ada ensemble di karawitan itu namanya siteran. Cerita sekarang udah nggak ada. Saya kan cerita. Iya cuma cerita karena belum pernah menjumpai langsung gitu secara. Yang kepraben sih sana. Ya itu. Yang kan sekali. Saya membuktikan tuh dari bukti apa ya? Bukti rekaman komersil dari RRI dan sebagainya itu masih ada sekitar tahun ya akhir tahun 90-an masih ada itu. Istilahnya siteran. Jadi instrumen yang digunakan di situ instrumen petik. Ada siter barung, celempung, dan siter penerus. Mungkin ada beberapa tambahan seperti kendang, suling atau vokal. Dan gongnya gong kemodong gitu. Punggung ya? Kemodong yang tetap dipukul iya. tapi bentuknya Iya. bilah gitu, bukan kencang. Itu. Terus ketika saya wah ini udah dapet nih rasanya, sudah sama kayak mungkin menggantikan popularitas siteran yang udah sekarang nggak ada. Yang saya sempat bayangkan ketika ini sudah mulai tampak hasilnya, ketika bayangan saya adalah ketika saya ini wong nongkrong kan gitar ya. Orang mungkin wong nongkrong kuwi nggo gender gitu kan. Tongkrongan. Nah, ketika ini alat modern ini bisa ditranspus untuk menyuarakan pola nada atau pola laras Jawa ini, cara wong pengen menjadi akrab lagi itu menjadi lebih mudah. Satu, ketika wong pengen aku pengen ajar nyinden iki ya, itu ya menjadi bisa ketika dia bisa gitar, terus alat rampus kuwi, terus kemudian dia golek dindingane sepiro,
ketika pitch-nya kan wis kulino pitch diatoris, ketika pengen kontrol ke pola laras gamelan itu menjadi bisa. Terus iki menarik satu. Yang kedua, ketika iki ngomongin akord sing bener-bener anyar, iki menurutku belum ketemu sama Mas Bangsa. Iki menarik ketika wong ngerti banget tentang ini, bener ngerasake bahwa ini kayak barang perawan sing siap untuk dieksplor apapun. Ya. Baik akordnya, baik apa. Tapi mungkin saya potong sedikit ya Mas. Oke. Mas Wisik, karena itu baterainya udah kedip-kedip. Oke. Jadi selengkapnya kalau kalian pengen tahu tentang lebih dalam lagi tentang Slendro Jejeg, bisa ke Spotify kami di pokoknya Artaxiat Spotify, pokoknya ini nanti ada audionya yang lengkap. Jadi ini terpotong karena baterainya sudah habis. Jadi Atau nanti Gabung kalau ini. ya bisa datang ke RBI langsung. dan terbuka ya. Sini Terbuka. Ya, Welcome. Ya, sekian dulu karena udah kedip-kedip banget nih. Sekian dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Mungkin bisa dilanjut di next video ya. ya. Sampai jumpa teman-teman. Salam dari kami, salam budaya.